Halo Mbak Maya dan juga teman-teman sekalian. Saya Rika Dian Hapsari dari kelas Public Speaking Ilkom B ingin menjawab pertanyaan yang ada pada kolabor tugas Public Speaking minggu ketiga ini. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan dari listening dan juga hearing. Yang pertama ada hearing. Hearing ini artinya mendengar. Hearing atau mendengar adalah proses fisiologis yang melibatkan getaran gelombang suara ke gendang telinga kita dan penembakan impuls elektrokimia dari telinga bagian dalam ke sistem pendengaran pusat menurut Lukas 2015. Nah, mendengar ini adalah proses dalam kata gampangnya ya. Jadi ketika kita melakukan proses mendengar itu contohnya adalah seperti kita sedang di kafe, kita mendengar meja sebelah berbicara tentang suatu topik, namun kita hanya sepintas mendengarnya saja, kita tidak memperhatikan dan menyimaknya, hanya sekedar mendengar suara saja tanpa tertarik untuk memperhatikan apa sih sebenarnya isi obrolan tersebut. Nah, itu namanya mendengar. Sedangkan mendengarkan atau listening menurut Lukas 2015, mendengarkan adalah memperhatikan secara seksama dan memahami apa yang kita dengar. Itu berarti listening ini lebih sekedar dari mendengar. Ini mendengarkan di mana kita benar-benar berusaha untuk memahami isi pesan tersebut, berusaha memahami apa yang komunikator tersebut sampaikan kepada kita. Mendengarkan sendiri itu contohnya ketika kita di kelas sedang ada dosen menjelaskan, kita berusaha untuk mendengarkan dosen tersebut, berusaha untuk memahami isi dan penyampaian yang disampaikan dosen tersebut sehingga kita bisa memahami apa sih yang disampaikan. Nah, itu namanya adalah proses mendengarkan. Lalu pertanyaan kedua adalah sebutkan macam-macam listening. Pertama ada appreciative listening, yaitu proses listening yang tujuan kita adalah untuk hiburan dan kesenangan. Contohnya ketika kita mendengarkan lagu, mendengarkan podcast atau media entertain lainnya, mendengarkan radio atau yang memang tujuannya untuk hiburan kita. Kedua ada empathic listening. Nah, proses mendengarkan ini tuh adalah mendengarkan dengan tujuan memberikan dukungan, memberikan rasa empati kepada lawan bicara atau komunikator yang sedang menyampaikan pesan kepada kita. Jadi ketika teman kita curhat, kita berusaha untuk memahami keadaan dia, memberikan solusi bahkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk empathic listening. Juga ada comprehensive listening. Nah, listening ini benar-benar sangat kita perlu kuasai, di mana listening ini bertujuan untuk memahami dan mengambil sesuatu dari pesan yang disampaikan komunikator tersebut kepada kita. Proses listening ini pastinya kita akan mencari informasi, mengumpulkan fakta, dan mengelompokkan major dan minor point. Nah, dalam proses listening ini contohnya tadi ketika kita berusaha untuk menyimak dosen, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari pesan yang dia sampaikan, seperti memperoleh ilmunya, memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari comprehensive listening. Keempat ada critical listening, di mana seperti namanya mendengarkan secara kritis, dan di sini kita dilatih untuk mendengarkan sekaligus mengevaluasi sesuatu atau isi pesan tersebut, lalu kita menentukan mau setuju atau tidak terhadap pesan yang disampaikan, menemukan fakta dan opini, menemukan berbagai alasan dan juga memahami berbagai alasan, menemukan kelemahan dari alasan pesan yang disampaikan, lalu juga menilai alasan dan yang diberikan. Jadi critical listening ini kita tidak semerta-merta menerima dengan tangan kosong informasi atau segala pesan yang disampaikan. Kita harus bisa menyaringnya dulu, mencari apa itu faktanya, apa itu hanya opini gitu. Dan kita berusaha dilatih untuk berpikir bahwa informasi tersebut tuh layak atau tidak kita terima atau kita serap begitu. Melatih kemampuan kita untuk memahami situasi dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa listening penting dalam public speaking. Adalah listening membuat seorang public speaking mempunyai ide atau mendapatkan informasi baru. Ketika kita melakukan proses mendengarkan yang baik, kita akan memperoleh wawasan dan juga pengetahuan baru pastinya. Lalu juga mengurangi kesalahpahaman. Ini penting sekali ketika seseorang mau berbicara di depan umum, harus
benar-benar melakukan pendengaran yang baik, entah itu dari berbagai sumber atau dari manapun, media apapun, supaya ketika melakukan pembicaraan di depan publik dia tidak menyebarkan informasi yang salah atau kekeliruan. Lalu juga pastinya meningkatkan kemampuan dari public speaking itu sendiri. Makin banyak kata yang kita dengarkan dan kita serap, makin banyak juga kata tersebut kita terapkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu lebih ke menambah kosakata. Listening yang baik, seorang speaker itu bisa saja menyampaikan informasi yang salah dan hal itu akan berakibat sangat fatal tentunya. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan active listening? Active listening itu artinya kita benar-benar mendengarkan, memperhatikan, menyimak pesan dan juga fokus terhadap pesan yang disampaikan gitu. Contoh active listener bukan hanya misalkan ya seseorang murid di kelas yang selalu bertanya karena mungkin dia punya banyak pertanyaan. Tidak, active listener tidak harus aktif dalam bertanya di kelas, namun dia juga bisa benar-benar fokus menyimak gitu, sehingga segala pertanyaan yang sudah dia miliki, yang ingin dia tanyakan, dia sudah memiliki jawabannya karena dia selama pelajaran benar-benar fokus menyimak. Itu yang dinamakan active listening. Yang terakhir adalah apa saja kiat untuk melakukan active listening atau menjadi seseorang yang aktif dalam mendengarkan. Yang pertama adalah mendengar dengan serius. Mendengar dengan serius ini perlu kita latih dengan giat supaya lambat laun hal itu bisa terus melekat pada diri kita, tidak peduli dengan strata dan pendidikan ataupun kasta sosial yang kita miliki. Mendengarkan dengan serius itu balik lagi ke dalam diri sendiri dan kedisiplinan diri, ingin melatih diri untuk serius atau tidak sih sebenarnya dalam mendengarkan. Jadilah active listener. Active listener tuh berarti kalian tidak boleh pasif, tidak boleh hanya diam ataupun bahkan tidak mood dengan topik yang sedang dibicarakan. Berusahalah untuk mencoba tertarik dan juga memahami apa yang sebenarnya pesan tersebut sampaikan kepada kita. Cara selanjutnya adalah hilangkan distraksi. Ketika kita mulai tidak fokus, ketika kita mulai ngantuk ataupun lapar ketika di kelas ya contohnya, itu pasti kita jadi tidak fokus dalam proses belajar. Nah, ketika kita sedang merasa seperti itu, usahakan kita jangan terdistraksi dan langsung kembali fokus gitu. Cara selanjutnya adalah jangan kita fokus terhadap cara penyampaian dan juga penampilan dari speaker tersebut. Memang penampilan dan cara penyampaian adalah salah satu penunjang, namun itu bukanlah sesuatu yang menjadi keutamaan, dan keutamaan itu tetap pesan atau informasi yang ingin speaker tersebut sampaikan kepada kita. Jadi jangan mudah terbuai oleh penampilan atau cara penyampaian seseorang, seperti kayak misalkan orang tersebut sangat cantik, jadi kita benar-benar menyimak hanya tidak fokus gitu, jadi salah fokus gitu. Atau misalkan speaker tersebut adalah orang tua, dimana ngomongnya pelan ataupun intonasinya lambat, lalu juga bahasanya sulit dipahami, kita jadi mudah ngantuk, jadi kayak udahlah nggak usah diperhatiin, gak ngerti juga. Nah itu jangan sampai seperti itu. Berusahalah untuk tetap menyerap informasi apapun yang disampaikan oleh speaker tersebut, dan lalu juga kita harus tunda judgement. Jangan langsung judge seseorang. Kita harus benar-benar mendengarkan seluruh pesan yang ingin dia sampaikan dan dia juga dari sudut pandang dia atau point of view-nya gitu. Perhatikan point of view yang dia gunakan. Jangan mudah untuk menjudging seseorang di tengah-tengah pembicaraan kayak protes kayak loh ini. Jika memang mempunyai pertanyaan, tundalah sampai dia benar-benar mempersilahkan kalian untuk bertanya. Karena ketika kalian mendistraksi seseorang atau menyerobot, memotong pembicaraan seseorang, hal tersebut akan menghilangkan fokus kalian juga. Pastinya kita harus fokus pada proses listening. Pertama ada listen for main point, yang kedua ada listen for evidence, dan juga yang terakhir ada listen for technique. Terakhir, agar kita menjadi active listener, kita harus mencatat poin-poin penting apa yang speaker tersebut sampaikan kepada kita. Poin-poin penting ini tuh benar-benar membantu kita untuk menggambarkan lagi apa sih sebenarnya yang disampaikan speaker tersebut tadi. Kadang kan kita kalau tidak dicatat dengan baik suka lupa, dan akhirnya kayak berusaha mengingat topik-topik yang menurut kita penting. Hal itu akan sangat membantu kita, mempermudah kita dalam membuat sebuah penyelesaian. Misalkan ketika dosen menjelaskan di kelas, berusaha mencatat segala
omongan penting dosen. Nah, hal tersebut kan akan memudahkan kita jadi tidak usah bertanya dan tidak usah bingung apa sih tadi yang disampaikan dosen tersebut. Itu dia jawaban saya dari pertanyaan di tugas ketiga public speaking ini. Sampai jumpa. Terima kasih Mama ya.